Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. C511-513 Pagoda 7 Lubang. Harus dikatakan bahwa Taois Xinghua ini memang tidak tahu malu. Dibandingkan dengan Huang paranormal itu, dia lebih seperti tentara bayaran, sama sekali tidak memiliki martabat sebagai seorang kultivator. Namun dalam hal keterampilan, Taois Xinghua ini dapat dianggap memiliki beberapa keterampilan. Tanpa seorang pun yang menunjukkan jalan, Taois Xinghua tiba di depan pintu Lin Sailing. Namun, Taois Xinghua berdiri kosong di luar pintu untuk waktu yang lama. Ekspresinya hampir sama dengan psikis Huang saat itu. Itu tidak benar, memang ada yang salah dengan orang di ruangan ini, tetapi itu jelas bukan energi iblis. Tempat ini, siapa sebenarnya dewa di sini? Setelah ragu-ragu sejenak, Taois Xinghua bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam rumah, Lin Sailing sudah mengetahuinya ketika psikis Huang membawanya ke gedungnya sendiri. Namun menghadapi itu, Lin Sailing hanya bisa menghela nafas pahit. Orang tuanya di alam fana telah membawa seorang praktisi luar untuk menghadapinya, jadi selain merasa patah hati, apalagi yang bisa dilakukan Lin Sailing selain mendesah. Mungkinkah dia bisa membunuh Ling Kecheng dan istrinya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan Lin Sailing. Duduk sendirian di kamarnya sendiri, Lin Sailing hanya bisa tersenyum pahit, lupakan saja, usir saja kedua Taois busuk ini. Terlepas dari apakah itu peri jalang tak berdosa dari alam abadi atau teman sekelas yang baik dari alam fana, Lin Sailing lebih banyak kebaikan daripada kebencian terhadap dunia ini. Tepat saat Taois Xinghua berdiri di pintu, curiga dan tak berdaya, suara indah Lin Sailing tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Taois yang tiba-tiba itu, karena kau di sini, masuklah. Mendengar suara Lin Sailing, seluruh tubuh Taois Xinghua menjadi pintar. Namun, reaksi pertama Taois Xinghua bukanlah rasa takut, juga bukan kengerian, apalagi kemarahan. Sebaliknya, dia mendengus dengan tatapan penuh nafsu, hehe, suaramu kedengarannya tidak buruk, mungkin orang di dalam itu cantik. Pendeta Tao Xinghua tidak tahu bahwa kematiannya sudah dekat, dan dia masih melamun tentang apakah orang di depannya cantik atau tidak. Tanpa ragu, Pendeta Tao Xinghua memasuki rumah Lin Sailing. Pada saat ini, seorang gadis muda berdiri di hadapan Pendeta Tao Xinghua di sebuah ruangan kecil. Rambut panjang wanita itu berkibar tertiup angin, rambutnya hitam seperti tinta, dan alisnya seperti peri dalam lukisan. Bersama dengan rok panjang hijau mudanya, Pendeta Tao Xinghua terpesona oleh kecantikannya. Menghadapi Lin Sailing, Pendeta Tao Xinghua melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, dan terus-menerus menelan beberapa suap air liur. Namun, Lin Sailing masih mempertahankan ekspresi dingin dan menyapukan pandangannya ke arah Pendeta Tao Xinghua, anggota lain dari kuil 8 penglihatan. Pendeta Tao kecil, apakah kau bersekongkol dengan Pendeta Tao kecil yang datang beberapa hari yang lalu? Wajah Pendeta Tao Xinghua langsung dipenuhi garis-garis hitam, dan dia berpikir dalam hati, sial, orang miskin sudah berusia 70 atau 80 tahun, dipanggil Pendeta Tao kecil oleh seorang gadis kecil, itu sungguh tidak masuk akal. Meskipun Pendeta Tao Xinghua tampak seperti pria parubaya, dia sebenarnya telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Meskipun Lin Sailing telah meremehkannya, Pendeta Tao Xinghua tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia berulang kali menatap kedua payudara Lin Sailing dengan mesum. Ekspresi dingin Lin Sailing terus mengerutkan kening. Sebenarnya ada gadis secantik itu di dunia ini. Kau monster yang tahu bagaimana memilih, tetapi kau menemukan tempat yang sangat bagus untuk tinggal. Tetapi penjahat tetaplah penjahat, mari kita lihat bagaimana orang miskin akan menerima penjahat sepertimu hari ini. Lin Sailing terkekeh dan berkata, kalian sekumpulan Taois benar-benar layak disebut anggota sekte, kata-kata dan nada bicara kalian bahkan sama. Tiba-tiba, Lin Sailing melirik Taois Xinghua dengan jijik dan berkata, Taois kecil, kau bukan tandinganku. Aku sarankan kau kembali dulu. Makhluk yang sangat keji dengan napas yang begitu harum. Apakah dia lawan atau tidak akan diketahui setelah kita mencobanya. Dengan itu, Taois Xinghua mengangkat tangannya, dan sebuah pagoda muncul di tangannya. Seluruh rumah segera melepaskan cahaya 7 warna yang menyilaukan. Lin Sailing melihat ke belakang, dan tertawa ringan, sepertinya kau lebih berpengetahuan daripada Taois kecil itu, memiliki harta karun spiritual yang melindungimu. Pendeta Tao Xinghua mengira Lin Sailing sedang menunjukkan kelemahannya dan langsung tertawa lebih keras lagi, hehe, Tuan Tao, harta karun ini adalah harta karun penjaga gunung-gunung Mao milikku, pagoda mistis 7 lubang, dan jumlah monster yang ada di dalamnya sedikitnya 800.
Bagaimana menurutmu, makhluk jahat yang kau takuti? Meskipun perkataan pendeta Tao Xinghua penuh dengan kebencian, dia tidak menyerang secara langsung. Matanya masih terus menyapu tubuh Lin Sailing, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu yang buruk. Akan sangat disayangkan jika wanita secantik itu mati di orang-orang miskin begitu saja. Jika orang-orang miskin dapat membawa kecantikan ini kembali ke gunung, akan ada hujan dan cerah setiap hari. Kehidupan seperti itu tidak akan berubah bahkan jika seseorang menjadi seorang Buddha atau leluhur. Saat dia menatap Lin Sailing dengan niat buruk, pendeta Tao Xinghua terus membayangkan hal-hal, sampai-sampai dia mulai membayangkan adegan yang tidak pantas untuk anak-anak. Dia kemudian melihat senyum di sudut mulutnya, yang semakin lama semakin penuh nafsu. Melihat ekspresi pendeta Tao Xinghua, Lin Sailing merasa semakin jijik di dalam hatinya, dan memarahi, tiba-tiba, pendeta Tao, jika kamu ingin bergerak, cepatlah, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu di sini. Setelah dimarahi oleh Lin Sailing, pendeta Tao Xinghua segera terbangun dari kondisi pikirannya yang parah, dan jejak kekejaman muncul di mulutnya, anak yang baik dan hina, orang-orang miskin mengira bahwa tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, dan awalnya ingin membiarkanmu hidup. Karena kamu begitu bertekad mencari kematian, maka orang-orang miskin akan mengabulkan keinginanmu. Dengan itu, pendeta Tao Xinghua mengangkat tangannya, dan pagoda yang terang bersinar di kepala Lin Sailing. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi cahaya berwarna pelangi, setiap sinar sehalus merkuri yang menutupi langit dan menutupi bumi, diarahkan langsung ke Lin Sailing. Kekuatan hisap yang kuat telah menyedot tubuh halus Lin Sailing ke udara. Melihat bahwa dia telah berhasil, ekspresi Tao Xinghua menjadi semakin menyedihkan. Kau makhluk jahat, sekarang kau tahu kekuatan orang-orang miskin. Dengan teriakan tiba-tiba, pendeta Tao Xinghua mendengus dingin, makhluk jahat, hanya ada dua jalan di depanmu saat ini. Jalan pertama adalah dihisap ke dalam menara oleh orang-orang miskin, berubah menjadi debu, dan tidak pernah bisa bereinkarnasi. Kedua, hehe, makhluk jahat, tidak mudah bagi orang-orang miskin untuk melihatmu berkultivasi, kamu dapat mengikutiku kembali ke gunung, jika kamu dapat memperlakukanku dengan baik, aku dapat mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan hidupmu. Sampai sekarang, wajah serakah dan bejat pendeta Tao Xinghua benar-benar terekspos. Lin Sailing melayang di udara, menatap wajah malang itu, dia merasakan gelombang jijik dari lubuk hatinya. Tetapi Lin Sailing tidak terburu-buru untuk bergerak, dan malah tertawa meremehkan, aku tidak pernah berpikir bahwa kuil 8 penglihatan akan memiliki seseorang yang eksentrik sepertimu. Jika kau ingin membawaku kembali ke gunung untuk melayanimu, apakah kau tidak takut dengan hukuman dari para tetua sektemu? Pendeta Tao Xinghua juga bingung dengan penampilannya, dia tidak merasa bahwa kata-kata Lin Sailing sedang mengejeknya. Sebaliknya, pendeta Tao Xinghua mendengar sedikit kegembiraan dan ketidaksabaran dalam kata-kata Lin Sailing. Pendeta Tao Xinghua tertawa terbahak-bahak. Gadis cantik, menjadi pendamping Tao adalah dasar untuk perkembangbiakan semua makhluk hidup. Ada banyak pendamping Tao yang dibentuk oleh para senior dan junior dari sekte rakyat miskin, jadi mengapa mereka menghukumku? Jadi itu sarang tikus ular. Tidak heran aku bisa mengajar seorang Taois palsu sepertimu. Lin Sailing mencaci maki tanpa sedikit pun kesantunan. Pendeta Tao Xinghua sangat marah dan membentak balik, makhluk jahat, kau tidak punya pilihan lain lagi. Kau harus patuh saja kembali bersamaku ke gunung. Jika penampilan makhluk jahat ini di ranjangmu dapat memuaskan orang-orang miskin ini, mungkin orang-orang miskin ini dapat memberimu beberapa teknik mendalam Taois yang sesungguhnya. Jika kau keras kepala dan tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan orang-orang miskin karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada kaum Hawa dan mengubahmu menjadi abu, tidak akan pernah bereinkarnasi. Melihat Lin Sailing tidak mau mengalah, darah pendeta Tao Xinghua menyembur keluar, dan segera mulai mengancamnya. Namun, Lin Sailing kemudian tertawa terbahak-bahak, pendeta Tao kecil, kultivasimu tidak bagus, tetapi nada bicaramu cukup sombong. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat menerimaku hanya karena kau memiliki harta karun spiritual yang tercela seperti itu? Sungguh menggelikan, orang bodoh yang keras kepala, tampaknya penguasa Dao tidak akan membiarkanmu menderita hari ini. Kau tidak tahu betapa kuatnya dia. Pendeta Tao Xinghua membuat tanda tangan dengan tangan kirinya dan terus melantunkan mantra. 5 naga api tiba-tiba terbang keluar dari pagoda di atas kepala Lin Sailing dan mengelilinginya. Kau makhluk jahat, nikmatilah rasa sakit dari 5 naga yang membakar tubuhmu. Tunggu sampai kau memikirkannya dengan benar, baru kau bisa berbicara dengan penguasa Dao.
Jika kau masih belum bertobat dan tidak mau menerima pencerahan orang miskin hanya bisa bersikap kejam dan mengirimmu ke mata air kuning. Daois yang tidak tahu malu. Dia jelas mencoba merebut tubuhnya karena nafsu, tetapi dia masih bisa menyebutnya cabul. Orang yang tidak tahu malu seperti itu, siapa lagi dia selain seorang Taois seperti Universitas Tsinghua. Taois Tsinghua telah memikirkannya dengan sangat jelas. Setelah mengeluarkan harta karunnya untuk mengancamnya, dia tidak takut pada wanita cantik di depannya yang tidak setuju. Bagaimanapun, tidak ada monster di Universitas Tsinghua yang tidak takut mati. Jadi ketika dia berdiri di lantai rumah Lin Sailing, Universitas Tsinghua mencubit dagunya dan memandang dengan puas kelima naga api yang menari di atas kepalanya, serta wanita cantik agung yang tak tertandingi yang terus-menerus berjuang dan meraung, itu cukup untuk memuaskan kondisi mental Universitas Tsinghua yang tidak normal. Namun, yang membuat Universitas Tsinghua kecewa adalah Lin Sailing duduk tegak di atas 5 naga api, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada teratai salju putih di bawahnya, yang tampak sangat murni. Universitas Tsinghua tidak bisa mempercayai matanya. Dia mundur selangkah dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Mengapa pagoda 7 bukaanku tidak berguna melawannya? Taois kecil, aku tidak bisa tidak mengagumi keberanianmu, kamu benar-benar berani mengarahkan pandanganmu padaku. Tetapi kamu ingin membawaku masuk dengan pengalaman kultivasimu yang tidak penting. Itu lucu sekali. Jika aku tidak ingin melihat seperti apa sebenarnya harta karun spiritual sepertimu, aku akan mengirimmu ke neraka sejak lama, dan giliranmu menjadi anjing gila. Mengatakan itu, Lin Sailing melambaikan tangannya, dan dalam sekejap 5 naga api di udara segera menghilang, dan pagoda mistis 7 bukaan juga berubah menjadi sinar cahaya dan dicengkeram oleh Lin Sailing. Lin Sailing mengamati pagoda emas yang indah itu dari kiri ke kanan, dan tiba-tiba menampakkan senyum manis di wajahnya. Akan sangat bagus jika kamu bisa menjadikannya sebagai item pertahanan di alam fana. Makhluk jahat, kembalikan harta karun spiritual orang-orang miskin kepada orang-orang miskinmu, atau orang-orang miskinmu pasti akan menghancurkanmu. Melihat harta karunnya sendiri dicuri, pendeta Tao Tsinghua menjadi panik. Dia menggerakkan tubuhnya, mengeluarkan pedang panjang, dan menusukkannya ke arah Lin Sailing. Kamu sedang mencari kematian. Lin Sailing mendengus, matanya melepaskan niat membunuh. Bab 512 Apakah kamu yakin kamu tidak berbicara dalam tidurmu? Di lantai dasar rumah Lin Sailing, melihat pendeta Tao Tsinghua sudah lama naik ke atas, dia dan Ling Kecheng mulai merasa gugup. Tentu saja, sesekali ada orang yang datang dan pergi di distrik kecil Taman Bunga Emas. Ketika mereka melihat seorang kultivator mengenakan jubah pendeta Tao kuning pucat berdiri di lantai bawah, mereka juga akan mendekat untuk melihat karena penasaran, tetapi mereka segera pergi. Dewa Agung, guru pendeta Tao Tsinghua, dia baik-baik saja, kan? Akhirnya, Miao Chuisfeng tidak dapat menahannya lagi dan bertanya. Meskipun Huang juga bingung, untuk meningkatkan kepercayaan diri Miao Chuisfeng, dia tetap berkata, Nyonya, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Mana paman bela diri saya sangat dalam, dan kami juga memiliki harta karun yang melindungi kami. Kami pasti dapat mengalahkan penjahat di lantai atas itu dan mengembalikan putri Anda kepada Anda. Mendengar janji serius pendeta Huang, suasana hati Miao Chuisfeng yang menggantung juga sedikit mereda. Akan tetapi, saat mereka berdua sedang berbicara, sesuatu yang aneh terjadi di lantai atas. Pertama, suara lolongan yang menyedihkan datang dari lantai 4 rumah Lin Sailing, diikuti oleh suara kaca pecah. Peramal Huang berdiri di lantai bawah dan segera berteriak, tidak bagus. Sesuatu telah terjadi. Mereka bertiga mendongak dan melihat sesosok jatuh dari lantai 4. Gemuruh. Gemuruh. Sosok itu jatuh langsung ke tanah yang berapi-api. Meskipun penampakan orang yang berlumuran darah telah menutupi wajahnya, mereka dan istrinya masih dapat mengenali bahwa dia adalah Taois Tsinghua. Peramal Huang mengabaikan kehati-hatian dan melompat maju beberapa kali, paman guru, paman guru. Akan tetapi, saat ini, Taois Tsinghua tidak lagi dapat menjawab keponakannya yang masih junior ini. Karena dia sudah benar-benar meninggal. Atau mungkin dapat dikatakan bahwa Taois Tsinghua sudah meninggal ketika dia berada di rumah Lin Sailing, dan yang terlempar ke bawah hanyalah mayat. Huang Si psikis saat ini tidak peduli lagi dengan reputasinya, saat ia berbaring di atas mayat Taois Tsinghua dan mulai meratap, paman guru, akulah yang telah menyakitimu, akulah yang telah menyakitimu. Melihat pemandangan yang begitu tragis, baik Ling Kecheng maupun Miao Chuisfeng sama-sama bingung.
Awalnya, ia sama sekali tidak percaya bahwa putrinya sendiri akan dirasuki oleh setan atau penjahat, tetapi sekarang tampaknya ia tidak punya pilihan selain mempercayainya juga. Pasangan itu tanpa sadar melihat ke jendela rumah mereka sendiri, hanya untuk melihat sosok Lin Sailing melintas sejenak, lalu menghilang. Namun, hanya dengan satu pandangan itu, pasangan itu hampir terjatuh ke tanah karena ketakutan. Suara Miao Cui Feng tercekat oleh emosi saat dia berkata dengan lemah, "Putriku, putriku." Sambil memegang mayat Taois Xinghua dan menangis sebentar, mata peramal Huang memerah. Dia berteriak di lantai atas, "Dasar setan, orang miskin pasti akan membunuhmu hari ini dan membalaskan dendam paman bela diriku." Dengan itu, peramal Huang bergegas seperti orang gila menuju koridor rumah Lin Sailing. Melihat seseorang jatuh dari langit, seluruh area Taman Venus menjadi gempar. Tidak lama kemudian, aliran orang yang tak ada habisnya datang untuk mengawasi rumah Lin Sailing dari lantai bawah. Beberapa orang mengambil foto, sementara yang lain sudah mulai memanggil polisi. Orang-orang besar tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang mati itu dan mendesah dalam hati mereka. Baru beberapa hari. Sudah ada 3 pembunuhan di distrik ini. Sungguh dosa. Semua orang mengatakan bahwa distrik ini jahat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika aku kembali, aku harus segera meminta pasangan kita untuk pindah rumah. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Benar, cepatlah dan pindah. Kalau tidak, tidak ada yang tahu apakah nasib buruk berikutnya akan menimpa kita. Suara-suara diskusi itu semakin keras, dan ketika suara-suara ini mencapai telinga Ling Kecheng dan istrinya, mereka merasa seram seperti salju yang berterbangan di bulan Juni. Itu jelas merupakan hari yang cerah di bulan Juli, tetapi Ling Kecheng dan istrinya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua yang dingin. Lebih jauh, peramal Huang tidak ragu untuk menyerang rumah Lin Sailing. Ini sudah kedua kalinya peramal Huang mengunjungi rumah Lin Sailing. Jika seseorang mengatakan bahwa peramal Huang sedikit gugup pertama kali, kali ini benar-benar berbeda. Setelah masuk, peramal Huang mengangkat pedang kayu persik di tangannya, matanya merah saat dia menatap Lin Sailing. "Makhluk jahat, kau membunuh paman bela diriku. Aku ingin membalaskan dendam paman bela diriku." Dengan itu, Huang Sipsikis mengangkat pedang kayu persiknya dan menusukkannya ke arah Lin Sailing. Wajah Lin Sailing dipenuhi dengan ketidakberdayaan, dia melambaikan tangannya dan pedang kayu persik di tangan Huang Sipsikis menghilang. "Taois kecil, kamu bisa pergi. Kamu sama sekali bukan lawanku. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu?" Lin Sailing menghela napas lega. Terhadap Huang Sipsikis ini, Lin Sailing tidak pernah menunjukkan belas kasihan sekalipun. Bagaimanapun, Lin Sailing memiliki niat baik dan dia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika bukan karena niat jahat Taois Xinghua terhadap Lin Sailing mungkin tidak akan membunuhnya. Namun, Huang Si Peramal tidak peduli dengan semua ini, dia sudah dibutakan oleh kebencian. Melihat pedang bunga persik telah disimpan, Huang Si Peramal tetap tidak melepaskannya. Tubuhnya gemetar, dan tanpa peduli dengan yang lain, dia terus terbang menuju Lin Sailing. Lin Sailing tidak berdaya. Tangannya yang seperti batu giok menunjuk ke udara dengan ringan, dan jimat kuning itu langsung menyala menjadi api, berubah menjadi asap dan menghilang ke udara. Pedang kayu persik dan jimat kuning keduanya tidak berguna melawan Lin Sailing, tetapi Huang Si Peramal tetap tidak menyerah. Kedua tangannya berubah menjadi kepalan tangan, dan setelah berteriak beberapa saat, dia bergegas menuju Lin Sailing. "Aku akan membunuhmu." Lin Sailing menatap Huang Si Peramal, dia masih tidak punya pikiran untuk membunuhnya. Dengan ujung jarinya yang tidak sengaja, seberkas cahaya bersinar turun dari atas kepala Huang Si Peramal, menjebaknya dalam lingkaran cahaya. Huang Si Cenayang melawan sekuat tenaga, tinjunya terus mengenai halo, suaranya serak saat dia meraung, "Aku akan membunuhmu, dasar monster." Namun, tidak peduli seberapa keras Huang Si Cenayang melawan, dia tidak mampu menembus pertahanan di bawah jari Lin Sailing. Huang Si Cenayang berjuang, menangis, dan dengan menyakitkan, "Aku akan membunuhmu." Lin Sailing masih berdiri di samping Huang Si Cenayang dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia hanya mendesah pelan. Setelah menyiksa dirinya sendiri untuk waktu yang tidak diketahui, Huang Si Cenayang akhirnya kelelahan dan duduk di tanah. Sepasang mata penuh kebencian itu masih menatap lurus ke arah Lin Sailing, suaranya meraung gila, "Monster, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak membunuhku?" Orang-orang miskin mungkin memiliki level mana yang rendah,
tetapi dia bukanlah seseorang yang bisa kamu ajak main-main. Ayo, mari kita bertarung dengan baik, aku tidak takut padamu. Sambil meraung, suara Huang paranormal sudah mulai bergetar dan putus asa. Namun, Lin Sailing berkata dengan ekspresi jijik, aku tidak akan membunuhmu, kau tidak pantas mati. Mendengar kata-kata Lin Sailing, Huang paranormal tertegun lama sebelum tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu mati, hehe, tidak perlu mati. Di dalam hati kalian para monster, apakah masih ada orang yang tidak pantas mati? Sungguh lelucon, itu hanyalah lelucon terbesar di dunia. Mereka yang melakukan kejahatan harus mati. Mereka yang tidak melakukan kejahatan harus mati. Apakah ada yang salah dengan itu? Huang paranormal berdiri tiba-tiba, dan berteriak dengan sekuat tenaga, lalu bagaimana dengan paman bela diriku, mengapa kau membunuhnya, mengapa kau membunuhnya? Tentu saja dia pantas mati. Lin Sailing berkata dengan santai, sebagai seorang kultivator, jika kamu tidak membersihkan dirimu, maka paksa aku untuk kembali bersamanya, buat aku melayaninya, menjadi pendamping daunnya, jika orang bejat seperti itu tidak mati, lalu siapa yang harus mati? Ini. Mengenai kata-kata Lin Sailing, Huang paranormal tiba-tiba tidak dapat membantahnya untuk sementara waktu. Meskipun dari lubuk hatinya, Huang paranormal merasa bahwa tidak pantas baginya untuk membentuk pendamping Dao dengan iblis. Pikiran Huang paranormal hanyalah bahwa ada perbedaan antara iblis dan manusia. Mengenai hak dan kebebasan iblis, itu bukan urusannya. Untungnya, percakapan canggung ini tidak berlanjut, dan tiba-tiba, serangkaian ketukan terdengar di pintu Lin Sailing. Halo, kami polisi, sedang menyelidiki kasus jatuh, tolong buka pintunya. Suara wanita yang tajam terdengar dari luar pintu, diikuti oleh beberapa bisikan. Lin Sailing menatap kosong sejenak, lalu tersenyum sedikit dan berjalan ke pintu dengan langkah besar. Dia kemudian berbalik dan melambaikan tangannya untuk melepaskan Huang, baru kemudian dia membuka pintu. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di pintu. Tentu saja ada banyak penonton. Melihat bahwa orang yang membuka pintu adalah seorang gadis cantik berusia 16 atau 17 tahun, polisi wanita yang memimpin segera tersenyum dan berkata, "Halo, mahasiswa. Saya wakil kapten divisi kepolisian kriminal, Molan." Lin Sailing tidak berbicara, tetapi berbalik dan memberi isyarat kepada Molan untuk masuk. Dengan Molan di depan dan polisi mengikuti di belakang, mereka berdua memasuki rumah Lin Sailing. Namun, begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat seorang kultivator mengenakan pakaian Taois kuning muda. Mereka berdua tercengang. Molan menunjuk ke arah Huang paranormal dan bertanya, "Mahasiswa, apakah dia kamu, temanmu?" Lin Sailing menggelengkan kepalanya, "Tidak, kakak polisi, dia datang bersama orang mati." Hah? Molan segera bingung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai Huang paranormal. Dia berpikir dalam hati, itu tidak benar, jika keduanya bersama-sama, mengapa salah satu dari mereka jatuh hingga tewas di bawah, dan yang lainnya benar-benar berdiri di sana dengan baik-baik saja. Ada sesuatu yang tampak tidak beres. Di depan polisi, meskipun Peramal Huang mengepalkan tangannya erat-erat, dia tidak punya keinginan untuk menyerang Lin Sailing lagi. Lagi pula, jika dia bertindak sekarang, dia takut 100 mulut pun tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi, tidak peduli seberapa besar kebencian yang dia pendam, Peramal Huang hanya bisa menahannya. Mengabaikan sosok Huang yang mencurigakan, Molan hanya bertanya pada Lin Sailing, "Mahasiswa, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi tadi? Mengapa seseorang jatuh dari gedungmu?" Menghadapi pertanyaan Molan, Lin Sailing tampaknya sudah bersiap sejak lama. "Kakak polisi, orang itu tadi mengatakan bahwa dia adalah seorang Taois dari Gunung Mao. Namun, orang ini adalah orang cabul, dan terangsang oleh nafsu birahi. Setelah memasuki pintu, dia mencoba memperkosaku, tetapi secara tidak sengaja aku mendorongnya menuruni tangga." Nada bicara Lin Sailing dingin, tanpa tanda-tanda panik setelah diperkosa. Namun, ketika Huang yang berada di samping mendengar kata-kata Lin Sailing, dia tidak dapat mengendalikan emosinya dan meledak sekali lagi. Dia menunjuk Lin Sailing dan meraung marah, "Iblis, paman bela diriku telah meninggal, dan kau masih menodai namanya." Setelah mengatakan itu, Huang yang tersihir menoleh ke Molan dan petugas polisi pria lainnya dan berkata, "Dua petugas polisi, kalian tidak boleh mempercayainya." Molan memasang ekspresi tidak berdaya, tetapi petugas orang itu tampaknya telah mendengar lelucon besar. Dia menatap Huang Sipsikis di sebelah kiri, lalu menatap Lin Sailing di sebelah kanan, dan tersenyum mengejek, "Ini jelas manusia, roh iblis. Apakah kamu yakin tidak mengatakan apapun dalam tidurmu?" Bab 513 Apakah itu kamu?
Di depan kedua polisi itu, Peramal Huang tidak ragu untuk bersaksi bahwa Lin Sailing bukanlah manusia melainkan iblis. Akan tetapi, jelas bahwa Molan dan petugas orang itu menatap Peramal Huang dengan ragu. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Lin Sailing memandangnya, dia hanyalah seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun. Selain itu, mungkinkah ada iblis di dunia ini? Bagaimanapun, ada satu lompatan lagi di Taman Venus, yang kedua dalam beberapa hari. Mengikuti suara sirene polisi yang keras, sebuah mobil polisi membawa Lin Sailing, Peramal Huang dan, tentu saja, mayat Taois Xinghua dan mereka menuju ke kantor polisi. Saat ini, petugas polisi kita yang cantik Molan sudah bingung, Lin Sailing dan Peramal Huang bersikap masuk akal, kata-kata mereka sepenuhnya masuk akal, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di Taman Bintang Emas. Departemen Kota Linhai, 2 ruang interogasi terpisah. Sobat, jangan takut, kami hanya bertanya tentang situasi seperti biasa. Molan menghadap Lin Sailing, mengeluarkan buku catatannya dan mulai bertanya, mahasiswa, siapa namamu, Lin Sailing? Apakah kamu tahu nama almarhum? Aku tidak tahu. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang Taois dalam pengusiran setan. Apakah kamu tahu bagaimana mereka menemukan rumahmu? Aku tidak tahu. Di ruang interogasi yang tertutup, setelah sekitar setengah jam, Molan dan polisi pria lainnya keluar hampir bersamaan. Molan menoleh, menatap rekannya, dan bertanya, apakah kamu sudah mendapatkan petunjuk? Polisi muda itu mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, orang tua yang sama, apakah kamu tidak mendapatkan apapun darinya? Mengatakan itu, dia menunjuk kepalanya sendiri. Aku curiga ada yang salah dengannya. Dia hanya berulang kali menekankan bahwa gadis itu dirasuki oleh monster, dan bahwa korbannya dibunuh oleh gadis itu. Molan merenung sejenak, lalu berkata, lalu apakah kamu pernah bertanya tentang latar belakangnya? Siapa sebenarnya dia? Dari kelihatannya, dia tidak tampak seperti orang biasa. Taois ini bernama Huang Junming. Menurut apa yang dia katakan, dia adalah keturunan generasi ke-38 dari Gunung Mao, dan korbannya adalah paman bela diri. Dia tidak punya nama, tetapi nama daunnya tampaknya adalah Universitas Xinghua. Polisi itu kemudian menghela napas dan berkata, akhir-akhir ini, semakin banyak goblin yang mempermainkan kita. Mendengar kata-kata rekannya, Molan tenggelam dalam pikirannya yang dalam, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Itu tidak benar, itu tidak benar. Ada apa, Tim Mo? Menurutku, itu sama seperti yang dikatakan gadis kecil itu. Mereka berdua hanyalah sekelompok penipu, dan setelah masuk ke pintu, mereka melihat gadis kecil itu cantik. Itu benar-benar nyata. Itu tidak benar, itu tidak benar. Masalahnya tidak sesederhana itu. Molan mencubit bagian tengah alisnya, ekspresinya pahit. Polisi muda itu melihat bahwa Molan begitu gigih, dia tidak tahu harus berkata apa, dan bertanya, lalu Tim Mo, apa yang harus kita lakukan dengan mereka berdua? Apakah kalian membebaskannya? Atau, jangan khawatir tentang itu. Biarkan mereka tinggal di sini untuk saat ini. Aku perlu memikirkannya dengan hati-hati. Molan berkata dengan ekspresi curiga di wajahnya. Saat itu, seorang polisi kecil berlari mendekat dan berkata dengan hormat, Tim Mo, kami baru saja menerima telepon dari Departemen Pemeriksa Medis. Otopsi telah selesai dan kami telah memastikan bahwa dia meninggal karena jatuh dari lantai atas. Tidak ada luka lain di tubuhnya. Molan menatap kosong, lalu berkata, hasilnya keluar begitu cepat. Ya, Biro Kedokteran Forensik mengatakan bahwa ini adalah kematian normal setelah terjatuh. Tidak diragukan lagi, jadi itu terjadi agak cepat. Baiklah, aku mengerti. Molan mengangguk, memberi isyarat agar polisi kecil pergi, lalu terus mengoceh sendiri. Tidak diketahui apa yang sedang dibicarakannya. Pada saat yang sama, sesosok tubuh berjalan masuk dari kantor polisi kota. Ketika polisi melihat orang itu, mereka menyapanya dengan hormat, Tim Yang, kalian sudah kembali. Tim Yang, kalian sudah kembali. Orang yang masuk tidak lain adalah Yang Jun. Yang Jun memiliki hubungan baik dengan polisi, dan gengsinya berada di puncaknya, karena hampir semua orang menyapa Yang Jun. Yang Jun juga tersenyum lebar saat dia menjawab dengan sopan. Setelah melihat sekeliling sebentar, Yang Jun tiba-tiba melihat Molan, yang sedang berpikir keras. Senyum di wajahnya menjadi lebih cemerlang, dan dia langsung berjalan menuju Molan, mengabaikan tatapan semua orang. Melihat gerakan Yang Jun, bisikan dan gosip terdengar di mana-mana di kantor polisi. Hehe, aku sudah bilang kalau Tim Yang kembali, dia pasti akan datang mencariku. Kalau begitu,
Salah satu dari mereka adalah bunga dari kepolisian kita, yang satu lagi adalah dewa perang kepolisian kita yang masih lajang dan belum menikah. Menurutku, mereka benar-benar pasangan, bukan? Mimpiku. Baiklah, baiklah, lupakan saja, hehe. Di biro kota Linhai, tampaknya semua orang sudah lama menganggap Yang Jun dan Mo Lan sebagai pasangan, baik disengaja maupun tidak. Mereka tidak hanya memiliki kemiripan dalam penampilan, mereka bahkan memiliki pemahaman diam-diam tentang pekerjaan masing-masing. Tentu saja, Yang Jun tidak punya waktu untuk repot-repot dengan obrolan kosong ini, dan langsung berjalan di depan Mo Lan, menepuk bahunya dengan lembut dan berkata, "Gadis kecil Mo Lan, apa yang sedang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu tenggelam dalam pikiran?" Mo Lan, yang sedang tenggelam dalam pikirannya, terkejut oleh interupsi Yang Jun. Dia segera mengangkat kepalanya dan berkata, "Oh, itu Juno. Hehe, lumayan. Pembunuh restoran yang damai itu ingin melarikan diri, tetapi aku menangkapnya dan membawanya kembali." Yang Jun tertawa bangga. Namun, Mo Lan memaksakan senyum dan berkata, "Dengan kamu keluar, tidak akan ada penjahat yang bisa melarikan diri. Aku sudah terbiasa dengan ini." Yang Jun sepertinya melihat sesuatu dari wajah Mo Lan, dan tertawa, "Gadis kecil Mo Lan, dari kelihatannya, kau tampaknya telah menemui semacam masalah." "Ya, ada kasus yang tidak dapat kuselesaikan." Yang Jun melihat sekeliling, lalu memanggil Mo Lan, "Datanglah ke kantorku, mari kita duduk dan mengobrol pelan-pelan, mungkin aku bisa memberimu beberapa ide." "Baiklah." Mo Lan cepat-cepat mengangguk. Mereka berdua berjalan menuju kantor Yang Jun, satu di depan dan satu di belakang. Sepanjang jalan, Mo Lan menjelaskan seluruh situasi kepada Yang Jun, yang terus mengangguk sambil mendengarkan. Dengan sangat cepat, mereka berdua kembali ke kantor Yang Jun, dan pintu kantor ditutup. Dia duduk dengan tenang di depan mejanya, dan memiliki pemahaman kasar tentang seluruh proses kasus dari perkenalan Mo Lan. Yang Jun mengetukkan jarinya di atas meja, lalu berkata dengan suara dingin, "Apakah kau mencurigai bahwa nona muda itu terlibat dalam kasus ini?" "Iya." Mo Lan mengangguk tanpa sedikit pun keraguan, tapi itu hanya kecurigaan. "Tidak ada bukti." "Kenapa?" Yang Jun bertanya dengan penuh minat. Mo Lan membuka mulutnya, memilah-milah pikirannya dan berkata, "Aku tidak bisa mengatakan alasannya, tetapi perilaku gadis ini sangat tidak normal. Pertama, dia mengatakan bahwa Taois bernama Universitas Tsinghua ingin memperkosanya, jadi dia secara tidak sengaja mendorongnya menuruni tangga. Tetapi ketika kami pergi, dia berpakaian lengkap, dan wajahnya tidak merah, dan dia tidak terlihat seperti sedang berkelahi dengan seorang sosok yang akan memperkosanya. Dan dia bahkan dapat membukakan pintu untuk kami seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Inilah asal mula kecurigaanku padanya. Kedua, aku tidak mengerti mengapa dua pria kuat akan didorong menuruni tangga oleh seorang gadis ketika mereka berhadapan dengan seorang gadis yang lemah. Ketiga, pendeta Tao bernama Huang Junming itu selalu hadir di tempat kejadian perkara, jadi bagaimana mungkin dia bisa melihat dengan tak berdaya saat pamannya didorong menuruni tangga tanpa bergerak sedikit pun. Dan aku melihat dengan jelas ketakutan di mata pendeta Tao Gunung Mao itu. Yang keempat. Tanpa menunggu Mo Lan selesai berbicara, Yang Jun segera menghentikannya dan bertanya, "Tunggu, Mo Lan, kamu bilang bahwa pendeta Tao yang kamu bawa kembali berasal dari suatu tempat. Gunung Mao." Mo Lan memasang wajah bingung, dan berkata, "Bukankah semua seniman bela diri ini mengaku sebagai pendeta Tao dari Gunung Mao, Mei si. Apa yang salah dengan itu?" Gunung Mao, masalah ini sebenarnya melibatkan Gunung Mao." Wajah Yang Jun masam, dia mengerutkan kening, dan baru setelah beberapa saat dia sadar kembali dan mengatakan sesuatu kepada Mo Lan, "Mo Lan, gadis itu dan pendeta Tao itu tidak boleh dilepaskan sekarang, aku akan menelepon dulu untuk bertanya." Saat berkata demikian, Yang Jun memegang telepon kantornya sendiri, tetapi setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi sebuah nomor. Melihat ekspresi Yang Jun yang gelisah, wajah Mo Lan penuh kebingungan. Ia tidak tahu mengapa Yang Jun yang biasanya tenang menjadi begitu gugup. Panggilan Yang Jun tidak ditujukan kepada orang lain, melainkan kepada Charlie Qin yang berada jauh di ibu kota. Karena begitu masalah ini melibatkan sekte seperti Gunung Mao, mereka harus melaporkannya kepada Charlie Qin. Bagaimanapun, Pedang Biru adalah departemen yang bertanggung jawab menangani masalah ini. Panggilan itu segera tersambung, dan Charlie Qin menggodanya, "Oh, Junzi, kau orang yang sibuk, mengapa kau bebas meneleponku?" "Bos, sesuatu terjadi. Linhai kita mengalami kasus kematian setelah jatuh dari menara."
Yang Jun memercayai Molan, jadi ia menelepon Charlie Qin di depannya. Namun, wajah Molan penuh dengan kecurigaan. Disebut sebagai pemimpin oleh Yang Jun, dan begitu misterius, Molan langsung teringat pada pasukan rahasia tempat Yang Jun pernah bertugas sebelumnya. Oleh karena itu, saat ini, Molan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan hanya mendengarkan dengan tenang. Hehe, Junzi, kukatakan kau pasti sibuk, kan? Kau tidak perlu melapor kepadaku untuk kasus pembunuhan biasa, kau bisa menyelesaikannya sendiri. Tetapi, pemimpin, kasus ini tidak biasa, dikatakan bahwa almarhum adalah seorang murid Gunung Mao. Di seberang telepon terdiam sejenak, lalu Charlie Qin berkata, bicaralah, apa yang kau ingin aku lakukan? Saat ini, aku perlu menyelidiki identitas kedua orang ini dan melihat apakah mereka termasuk murid Gunung Mao atau bukan. Yang satu bernama Universitas Tsinghua dan yang lainnya bernama Huang Junming. Baiklah, aku mengerti. Aku akan meminta mereka memeriksanya sekarang. Percakapan Yang Jun dan Charlie Qin sangat sederhana, tidak ada formalitas di baliknya dan mereka berdua segera menutup telepon. Setelah Yang Jun menutup telepon, Molan segera berdiri dan menatap Yang Jun dengan curiga, Juno, telepon ini untuk modal. Yang Jun segera tertawa dan melambaikan tangannya, jangan katakan itu, jangan katakan itu. Awalnya, menurut aturan, aku seharusnya tidak melakukan panggilan ini di depanmu. Namun, karena hidupku dalam bahaya, aku tidak bisa terlalu peduli tentang itu. Aku mengerti. Molan diam-diam menganggukkan kepalanya, tetapi matanya terus bergerak, memikirkan sesuatu yang tidak diketahui. Yang Jun berdiri dan menatap Molan, baiklah, membosankan menunggu di sini. Bawa aku ke gadis kecil yang mencurigakan itu, mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Baiklah. Molan segera berdiri dan menuntun Yang Jun langsung ke ruang interogasi. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, pintu ruang interogasi terbuka. Yang Jun berdiri di pintu, menatap tempat yang tenang di dalam ruang interogasi, gadis kecil dengan temperamen yang cantik, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Itu kamu.